Metode penelitian hukum. Topik ke-59 dari 70 topik. Hukum alam, bagian ketiga. Menurut sarjana-sarjana neotomisme, aliran terkuat dalam timbulnya kembali teori hukum alam, terdapatlah hukum alam di atas hukum positif. Hukum alam ini berakar dalam suatu aturan metafisis sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal akal budi manusia. Dengan demikian, hukum alam melebihi hukum positif dan karenanya dapat menghilangkan kekuatannya. Teori Louis Penn, A. Pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan sebagai aturan seperti dipahami kaum legalis. Tidak juga sekedar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum Rein Reslere. Sebaliknya, dalam hukum sebagai hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah, muncul hukum yang mewajibkan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum. B. Meski norma-norma perikemanusiaan menjadi patokan dasar setiap tata hukum, namun menurut Louis Penn, isi norma-norma itu sendiri bersifat kontekstual menurut ruang dan waktu. Wujudnya adalah rasa keadilan dan rasa perikemanusiaan. Karena berupa rasa yang sifatnya substantif, maka untuk berlaku sebagai norma positif, ia perlu diintegrasikan dalam tata hukum. Pendeknya, tanpa diakomodasi dalam tata hukum, maka norma-norma perikemanusiaan tidak akan efektif, dan karenanya tidak berlaku sebagai hukum. Sebaliknya juga, suatu tata hukum yang tidak menurut norma keadilan, atau norma-norma kemanusiaan, juga tidak berlaku sebagai hukum, sebab kekurangan unsur yang esensial, yakni unsur keadilan. Baik tata hukum maupun sifat keadilan, dibutuhkan supaya tercipta hukum yang sebenarnya. Tesis Louis Penn tentang kontekstualitas isi hukum didukung oleh A. Louis Rechason Sitches, menghubungkan relativitas isi hukum dengan apa yang ia sebut 5 sumber sejarah, yakni 1. Kenyataan bahwa realitas sosial bermacam-macam dan berubah-ubah. 2. Adanya aneka ragam rintangan yang dalam tiap situasi harus diatasi untuk memenuhi syarat-syarat nilai dalam situasi demikian. 3. Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman praktis mengenai pemenuhan sarana untuk mewujudkan suatu nilai dalam suatu situasi konkret. 4. Adanya penentuan prioritas-prioritas terkait dengan tingkatan urgensi dari kebutuhan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa historis kontemporer. Dan 5. Keanekaragaman nilai, yang beberapa di antaranya berhubungan dengan kebutuhan manusia universal, sedangkan bagian yang lain melekat pada kondisi-kondisi sejarah yang khas yang menimbulkan norma-norma khusus bagi tiap masyarakat dan tiap situasi. B. Kohler mengaitkan kontekstualitas isi hukum dengan perkembangan peradaban. Arti peradaban adalah perkembangan sosial dan pencapaian-pencapaian manusia dalam bidang kebudayaan. Tugas hukum adalah menyokong peradaban, baik dalam fungsi mempertahankan nilai-nilai yang ada, maupun menciptakan nilai-nilai baru untuk perkembangan lebih lanjut dan membuka jalan bagi realisasi potensi-potensi manusia sebagai pelaku peradaban. Penyesuaian dua fungsi itu ditentukan sesuai ruang dan waktu. Lebih lanjut dikatakan Kohler, setiap peradaban mempunyai dalil-dalil hukum tertentu, yaitu gagasan-gagasan mengenai apa yang benar untuk dibuat efektif oleh lembaga-lembaga hukum. Materi-materi hukum harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh pada dalil-dalil dimaksud. C. Eduardo Garcia Menes, seraya menerima kebenaran yang objektif mengenai nilai-nilai hukum, dia juga serentak mengatakan bahwa nilai-nilai hukum itu mempunyai bermacam-macam bentuk relativitas yang ia golongkan dalam 3 kelompok, yakni 1. Relativitas pada orang, 2. Relativitas pada situasi-situasi konkret dan 3. Relativitas pada ruang dan waktu. A. Adolf Reinach, isi hukum positif dalam tiap masyarakat bisa berbeda-beda. Juga benar, isi hukum zaman sekarang lain daripada isi hukum zaman dulu. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu, antara lain pandangan etis manusia dan situasi ekonomis suatu masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dua faktor inilah yang menemukan warna dan logika isi hukum suatu negara atau masyarakat. Perbedaan isi hukum pada tiap masyarakat tidak bisa dinilai menurut ukuran benar salah. Tidak ada hukum yang lebih benar.
Yang ada ialah hukum yang tepat, dalam arti hukum itu cocok untuk sistem situasi kontemporer sebuah masyarakat. Francois Genie, teori metode penafsiran hukum yaitu sebagai berikut. A. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan maksud pembentuk undang-undang waktu undang-undang itu dibuat. Penafsir undang-undang harus selalu mengindahkan maksud ini. Kemudian perlu diberi perhatian akan situasi masyarakat waktu undang-undang itu dibentuk, yakni kebutuhan dan susunan sosial zaman itu. Pada saat yang bersamaan, perlu pula diperhatikan logika internal dan sistematika undang-undang itu sendiri. B. Apabila isi dan roh undang-undang tidak lagi cocok dengan perubahan zaman, kekosongan itu harus diisi dengan hukum adat. Oleh karena adat merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang telah melembaga dan menyatu dengan masyarakat pemiliknya. Karena itu, ia harus dianggap sebagai salah satu sumber hukum. Lagi pula, suatu kasus sudah pasti muncul dan berada dalam konteks sistem situasi kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu adat. C. Jika undang-undang maupun adat tidak mencukupi untuk menghadapi masalah-masalah kekinian. Dalam hal ini sumber-sumber lain harus digali, yakni teori dari para sarjana dan putusan-putusan hukum yang berwibawa. D. Jika dua sumber tersebut juga tidak mencukupi, maka harus diberikan keleluasan melakukan penyelidikan ilmiah secara bebas. Penyelidikan ini harus dijalankan secara objektif. Kekayaan sosial dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat digali secara sungguh-sungguh untuk menemukan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kepantasan. Genie menempatkan penafsiran hukum dalam kerangka pandangan yang menyeluruh tentang hukum. Genie tidak hanya berhenti pada teks-teks hukum, tetapi juga menjangkau nilai-nilai hukum yang dimiliki masyarakat. Nilai-nilai hukum itu mencerminkan kesadaran umum manusia dan serentak mencerminkan realitas masyarakat itu sendiri. Persis di titik ini, Genie menghubungkan diri dengan Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga Thomas Aquinas khususnya tentang hukum alam. Karena Genie menghubungkan diri dengan deretan pemikir itu, maka yang ia maksudkan dengan prinsip-prinsip hukum alam adalah norma-norma primer hukum alam, seperti honeste vivere, unicivique sum tribuere, dan neminem laedere. Termasuk juga di sini adalah prinsip-prinsip hukum alam sekunder, seperti semua hak fundamental manusia. Prinsip-prinsip ini, karena berasal dari kenyataan alam rasional, maka harus menjadi dasar semua aturan hukum positif. Itulah materi topik ke-59 metode penelitian hukum. Channel ini membantu pemahaman para mahasiswa dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.